Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek. Kembali lagi kita di program Bilik Parlemen. Kali ini kita akan bersama dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cianjur. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, akan kita kupas. Salah satunya apa yang menjadi fokus utama fraksi PKS selama 5 tahun ke depan. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Wahyudin, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana sebaliknya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya Pak, ya sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak sudah dilantik menjadi anggota DPRD Cianjur untuk 5 tahun ke depan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan sebelumnya fraksi kan gitu, lalu juga ditetapkan kemarin AKD juga gitu, alat kelengkapan dewan. Nah, kami ingin tahu Pak, fraksi PKS itu saat ini seperti apa kan gitu, lalu mungkin nanti program kedepannya yang jadi fokus utama selama 5 tahun ke depan itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cirek ya, yang sudah mengundang kami di podcast ini, dan tentunya selamat juga buat Cirek, semoga semakin maju, semakin berkembang. Dan terima kasih atas ucapan selamatnya kepada kami sebagai yang sudah diutus oleh partai untuk melaksanakan tugas-tugas, terutama tugas-tugas yang berkaitan dengan masyarakat. Alhamdulillah kami sudah dilantik sebagai anggota DPRD, kemudian juga sudah melaksanakan prosesi bagian dari tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan di DPRD itu sendiri, diantaranya adalah pembentukan fraksi dan juga AKD. Dan saya sendiri yang diamanahi untuk menjadi ketua fraksi PKS saat ini. Untuk AKD sendiri kami tentunya menjalani itu semua, dan kami juga merasa ya alhamdulillah karena pada periode ini kami semakin insya Allah semakin bisa diberikan ruang ya untuk bagaimana mengekspresikan kreativitas kami di fraksi, selain juga kami untuk menjalankan tugas-tugas kami juga di masyarakat. Itu mungkin terkait AKD. Terkait AKD ya gitu. Berarti saat ini di fraksi PKS ada berapa anggota dewan? Ada 5. Ada 5. Ya, masih 5. Dan itu tersebar di semua dapil? Di dapil 6 kecuali. Dapil ya, 6 karena kita ada 6 dapil, jadi anggota DPRD kita ada 5. Jadi 1 dapil yang kosong. Nah, untuk di AKD sendiri, fraksi PKS ada berapa? Maksudnya pada level pimpinan mungkin? Kita di Komisi A dapat pimpinan sekretaris Komisi A. Ya, kita alhamdulillah satu orang, yang lain-lainnya sebagai anggota. Oke, Pak. Lebih lagi terkait dengan program nih, apa yang jadi fokus fraksi PKS ke depan gitu Pak? Gitu. Ya, kami fraksi PKS di kabupaten ya, khususnya kami ini tentunya menjadi bagian kepanjangan tangan dari program-program utama partai, terutama visi misi partai itu sendiri. Di mana visi misi PKS selama ini salah satunya adalah menjadi partai pelopor dalam melayani tentunya mewujudkan cita-cita nasional yang bentuknya adalah melayani. Jadi yang menjadi fokus utama kami ke depan adalah bagaimana kami bisa memfungsikan fraksi ini menjadi fungsi representasi masyarakat. Itu terutama. Jadi fraksi PKS akan berfungsi atau memfungsikan diri sebagai representasi dari masyarakat, di mana fungsi representasi masyarakat itu ada 3 ya, ada 3 fungsinya. Yang pertama yaitu ketika kita melakukan nanti kunjungan-kunjungan, ya kunjungan-kunjungan kerja, maka itu akan dibawa ke rapat-rapat, baik rapat-rapat dewan maupun rapat-rapat di
internal untuk disampaikan tentunya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi aspirasi. Jadi bagaimana nanti praksi PKS ini di daerah akan membuka ruang aspirasi bagi masyarakat sehingga kita bisa menerima aspirasi dan memperjuangkannya. Yang ketiga tentu saja adalah bagaimana kita melakukan pertanggungjawaban secara transparan, secara terbuka, baik terutama di internal kita untuk menyampaikan pertanggungjawaban praksi. Nah sejauh ini apa yang mungkin aspirasi yang masuk ke PKS sendiri kan gitu, ke fraksi PKS sendiri gitu, dari masyarakat gini? Ya dari masyarakat sepertinya sama ya, kalau dari masyarakat itu banyak masukan-masukan itu mayoritas masukan-masukan yang terkait dengan pelayanan. Ya, itu sudah jelas ya. Ini akan bisa dirasakan oleh fraksi manapun mungkin dan oleh anggota dewan manapun, di mana aspirasi atau yaitu tentang pelayanan ya, pelayanan publik, ya, pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Ini yang sepertinya banyak dari masyarakat yang menyampaikan. Dan itu masih tetap itu yang jadi ini ya, gitu, fokus segini. Ya, sepertinya itu akan terus ada, ya akan terus menerus selama memang di kita sendiri ini di pemerintahan daerah kita ini belum melakukan lompatan-lompatan. Ya karena kan permasalahan-permasalahan yang muncul itu seperti masalah BPJS. Bagaimana kami ini di rumah sakit nih nomor kami hilang, tidak ada gitu. Kemudian kami juga ini harus membeli obat padahal kami BPJS. Yang seperti itu. Dan itu tentunya tidak bisa diselesaikan secara parsial ya. Itu penyelesaiannya pasti harus integral, harus semua pihak bisa menangani ini gitu. Bukan hanya bisa diselesaikan oleh kami di legislatif, Pak gini ya terus selesaikan, tidak, tapi juga ini harus ada lompatan-lompatan perubahan-perubahan sistem, dan tentunya juga akan sangat berefek kepada yang lain-lainnya. Nah sejauh ini fraksi PKS sendiri melihat apakah sudah ada lompatan-lompatan itu? Ya, saya kira sih ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa justru problem kita saat ini, problem kita saat ini adalah yang terkait dengan hal-hal itu. Nah, sehingga ini juga mungkin akan terus menjadi pembahasan dan perbincangan, baik mungkin dewan-dewan yang periode kemarin juga saya yakin tidak akan terlepas pembahasannya dari itu. Dan yang sekarang pun pasti pembahasannya akan terus diantaranya adalah seputar pelayanan itu, di mana kami sebagai fungsi representasi masyarakat, sehingga kami membuka ruang aspirasi bagi masyarakat, keluhan-keluhan dari masyarakat, ya inilah yang akan kami perjuangkan ya bersama-sama dengan dewan yang akan diperjuangkan, ya bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat. Tapi lompatan apa yang harus menurut Bapak sendiri atau mungkin fraksi PKS sendiri melihat apa sih lompatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri gitu? Ya, yang pertama ya kan kita tahu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang nih kan gitu. Betul. Jadi kalau menurut kami ini kan permasalahan klasik ya. Sehingga kita tahulah bahwa justru saat ini tadi saya sampaikan, justru yang menjadi problem kita adalah itu, sehingga harus ada kemauan yang kuat dari semua pihak, dari legislatif terutama juga dari eksekutif ya untuk duduk bersama bicarakan ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan ini, ya untuk menyelesaikan ini ke depan. Dan tentunya kami melihat juga bahwa penyelesaiannya ini salah satunya akan sangat melibatkan anggaran juga, ya, karena kan APBD kita terbatas, jadi mau dibagaimanapun ya tetap saja akan sangat terbatas gitu. Jadi perlu ada sebuah inovasi yang lainnya
perlu dikembangkan komunikasi kita tidak hanya di seputar Cianjur mungkin, komunikasinya harus diperluas ke pusat, provinsi dan lainnya. Ya, terobosan-terobosan itu yang harus dilakukan ya baik oleh legislatif terutama oleh eksekutif sehingga kita bisa mendapatkan tadi peluang-peluang lain atau pintu-pintu lain karena tadi tidak bisa bahwa penyelesaiannya itu pasti akan sangat berkaitan dengan anggaran. Yang kedua kebijakan. Nah, ya itu. Tadi di awal Bapak kan menyinggung ada mungkin misi mungkin dari partai sendiri kan gitu. Partai sendiri apa sih yang menjadi penekanannya gitu di periode khususnya saat ini gitu? Ya, tentu periode sekarang ini menjadi periode jalan tol ya kalau menurut saya. Jalan tol. Jalan tol. Artinya kita kan sekarang ini pilkada serentak. Ya, pilkada serentak. Jadi tidak akan ada nanti pilkada di tengah-tengah atau apa. Ya, sehingga kita sudah tahu bahwa pilkada itu nanti kapan dan itu akan serentak. Nah, maka dalam periode ini mungkin yang harus yang menjadi titik fokus kita nanti adalah bagaimana memperkokoh internal kami, ya, struktur sumber daya, bagaimana kami juga bisa menyiapkan sumber daya, menambah sumber daya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang itu yang akan menjadi fokus kami dari sisi internal kami. Kemudian dari sisi praksi ya tadi kami akan fokus dan akan mengutamakan tadi memfungsikan praksi sebagai fungsi representasi masyarakat. Representasi masyarakat. Ya. Contohnya? Ya contohnya tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu dengan membuka ruang-ruang aspirasi untuk masyarakat, kemudian dengan kami memperjuangkannya tentunya. Tapi apa yang menjadi pembeda Pak? Kalau mungkin boleh saya tanya, periode sebelumnya dengan saat ini ke depan? Di fraksi PKS gitu. Saya pikir sih yang kemarin juga tidak jauh beda. Hanya mungkin bedanya mudah-mudahan untuk yang periode saat ini bisa lebih terorganisir dengan baik. Karena kita tahu 5 dari 5 anggota fraksi PKS ini kan yang lama itu mungkin 2 ya gitu. Yang lama 2. 2. Selebihnya kan baru termasuk Bapak sendiri gitu. Ya, itu baru. Mungkin jadi satu pembedanya atau bukan. Sama sekali itu bukan pembeda ya, karena di PKS insya Allah semuanya sudah terkomunikasikan sebelumnya, baik mau yang jadi dewan, yang tidak jadi dewan, itu hal-hal yang berkaitan dengan publik, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pelayanan itu sudah menjadi ruang-ruang pembicaraan kami. Ruang pembicaraan. Ya, hanya mungkin ketika seseorang ini bertugas menjadi anggota dewan, dia lebih diberikan tugas fungsi yang lebih jelas. Jadi tetap berkelanjutan mungkin ya? Tetap berkelanjutan. Hanya mungkin untuk saat ini mudah-mudahan praksi PKS periode yang saat ini lebih terorganisir dengan lebih terorganisir. Oke. Pak, kita tahu 5 tahun ke depan kan gitu. Kita tahu kan banyak mungkin ya banyak persoalan juga di Cianjur gitu kan yang mungkin perlu diselesaikan juga oleh pemerintah daerah, termasuk legislatif sendiri gitu kan gitu. Nah, fraksi PKS mungkin kan dibagi 3, ada pendidikan, ada ekonomi, kan ada kesehatan. Itu mungkin lebih akan fokus kemana gitu mungkin? Ya, memang pasti akan ada yang fokus ya. Karena pertama keterbatasan sumber daya, ya kita hanya 5. Kemudian garapannya cukup banyak kan di dewan itu, dan tentu ini nanti kami akan lebih fokus kepada sebenarnya sih kalau kita melihat tugas fungsi dewan itu sendiri, maka secara personal itu tidak ada yang bisa lebih fokus. Kita tidak bisa harus fokus ke sini, nggak bisa, karena 3 fungsi melekat, 3 fungsi terus melekat ya, fungsi pengawasan, kemudian budgeting, juga budgeting dan juga dalam pembuatan peraturan itu yang secara personal, maka itu tidak bisa ada yang harus fokus salah satunya, jadi semuanya akan melekat. Tetapi secara kolektif secara kolektif tentu kami melihat sumber daya yang ada,
dan realitas posisi-posisi kami di saat ini, ya tentu akan lebih fokus ya, akan lebih fokus seperti misalnya dalam hal pelayanan itu tadi. Pelayanan itu ya. Dalam hal pelayanan. Memang sampai saat ini memang pemerintah masih belum ini berarti ya. Ya tadi kan menyinggung lompatannya masih perlu terobosan-terobosan gitu kan gitu. Ya, saya kira sih pemerintah saat ini sudah bagus ya, Yeah. sudah baik. Ya, tapi kan kehadiran kita di legislatif tentu ingin memposisikan diri juga sebagai yang bisa lebih berkontribusi sehingga ingin menyumbangkan banyak hal ya, pemikiran, gagasan dan ide-ide lainnya dengan harapan ya pemerintah ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Sudah baik, tapi bagaimana secara bersama-sama kita mendorong supaya lebih baik lagi. Jadi tidak monoton Pak ya gitu. Tidak monoton. Inovasi-inovasi yang sudah dilakukan tetap dijalanin gitu kan. Gitu. Betul. Berarti saat ini sebetulnya sudah baik sebetulnya gitu ya. Hanya Insya memang Allah sudah baik. Perlu lebih lagi gitu kan. Nah gitu. itu kan kita harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Benar. Ya, ya tidak cukup sudahlah segini saja nggak bisa. Jadi kita harus terus meningkatkan kebaikan-kebaikan kita ke depan. Oke. Mungkin apa yang akan disampaikan oleh Pak Wahyudin sendiri gitu. Mungkin harapannya mungkin ke depan seperti apa? Mungkin terkait mungkin ketika nanti ada masyarakat yang perlu akan menyalurkan aspirasinya kepada fraksi PKS seperti apa gitu, gimana? Ada yang akan disampaikan nggak? Ya, yang pertama mungkin ucapan terima kasih ya, kepada masyarakat yang selama ini sudah memberikan kepercayaannya kepada PKS, ya dari setiap 5 tahunan sekali, terus kami di Cianjur khususnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS terus meningkat. Ya, tentu ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami juga memohon maaf ya kepada masyarakat apabila memang ada hal-hal yang belum terpenuhi, ya belum bisa terrealisasi ya di masyarakat. Mungkin ada aspirasinya yang belum terpenuhi, maka dengan segala keterbatasan kami yang hanya 5 itu ya, tentu ini semoga bisa dimaklumi juga, sehingga ini menjadi kekurangan kami dan kami mohon maaf kepada masyarakat. Tapi yang ketiganya, kami akan terus berkomitmen ke depan bahwa kami akan terus melayani, ya, menerima aspirasi dan tentu memperjuangkannya. Dan itu menjadi komitmen kami. Gitu. Jadi pintu ruang fraksi PKS terbuka lebar lah bagi masyarakat untuk bisa terbuka lebar bagi masyarakat. Silahkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada kami dan insya Allah kami akan memperjuangkannya. Dan ketika nanti sudah diperjuangkan ternyata kan mungkin hasilnya ada dua, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai kan, perjuangan itu. Nah, ketika tidak sesuai, maka ya mohon maaf barangkali. Itulah faktanya. Dan ketika sesuai, ya alhamdulillah mungkin itu yang diharapkan. Ya. Terima kasih Pak Wahyudin sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama kita Cianjur Express di podcast Bilik Parlemen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat juga bagi masyarakat dan masyarakat pun juga bisa tahu juga nih apa sih yang jadi fokus di mata ke depan untuk periode fraksi PKS saat ini gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di kesempatan yang lain di program yang sama. Atur nuhun Pak Wahyudin. Sami-sami. Ya itu tadi Sobat Cirek, kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur Pak Wahyudin terkait program 5 tahun ke depan dan fokusnya seperti apa. Terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi di program Bilik Parlemen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Betul. Siap.